Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Teman-teman apa nih BMI ya? Ya, Ustaz. Ya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian dan akhwat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dan saya pribadi berterima kasih kepada Ustadz Syam yang telah memberikan waktu kepada saya. Jazakallahu khairan katsira sehingga bisa bermuajah ya, bertemu dalam rangka untuk talabul ilmi bersama ikhwah sekalian. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau dalam bahasa syar'inya, ya Bapak Ibu sekalian sering dengar yang berbunyi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-jaza'u min jinsil amal itu bukan hadis, juga bukan ayat. Tapi itu adalah kaidah yang diambil dari ayat dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaidah ini ikhwan fillah kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, ya, para ulama mengatakan wa qad dallal kitab was sunnah fi aktsar min mi'ah maudhi'in. Telah ada ya dalil yang menunjukkan kaidah ini dari Al-Qur'an dan dari sunnah yang jumlahnya kalau dijumlah di total lebih dari 100 tempat ya, atau 100 tempat ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, annal jaza min jinsil amal fil khair wasyarr. Ketahuilah, balasan itu sesuai dengan perbuatan, mau yang baik atau yang buruk. Yang baik atau yang buruk sama saja, ya. Baikun fillah, ayat yang menunjukkan tentang al jaza'u min jinsil amal. Yang pertama ikhwan fillah, ya, dalam surah An-Naba. Ya, yang kita semua insyaallah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaa'u wifaqa, ya. Apa itu jazaa'u wifaqa? Sebagai balasan yang setimpal. Demikian juga di dalam surah Ar-Rahman. Semua kita hafal juga insyaallah, ya. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan sebuah kebaikan kecuali adalah kebaikan pula. Baik, surah Ar-Rahman ayat 60. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya ulangi ikhwan fillah. Ayat dan juga hadis yang berbicara dengan al-jaza'u min jinsil amal banyak sekali. Baik ikhwan fillah, kita ambil yang pertama dari kaulnya ulama, ya. Kaulnya ulama yang memang kaul beliau itu di real masyarakat terjadi. Ini agak apa ya? Kalau saya pribadi agak menguras emosi, ya. Nah, kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata,
Affan, ya. Ta'ufu nisa'akum fil mahram. Kata beliau, ya, didahului dengan kata afwan, ya, maaf, ya. Apa kata beliau? Jagalah kehormatan wanita mahram kalian. Ya. Saya ulangi ikhwan fillah, ya. Jagalah kehormatan mahram wanita kalian. Hilang sendiri gambarnya tadi Ustaz ya. Enggak disenggol padahal. Baik Ustaz, saya lanjutkan. Kata beliau, rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mengatakan, ya, jagalah wanita mahram kalian. Kita semua punya mahram, ya. Mungkin ibu, mungkin saudari perempuan, ya. Mungkin juga anak perempuan. Kata Imam Syafi'i, jaga wanita mahram kalian. Ya. Wa tajtanibu ma la yaliku bimuslim. Caranya kalian jauhi perkara yang tidak pantas bagi seorang muslim, ya. Jadi menjaga wanita mahram kita dengan apa? Dengan kita sendiri yang menjauhi perkara yang tidak pantas bagi seorang muslim. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Kata Imam Syafi'i. Ini sudah mulai agak gemetar nih hati ya. Nah. Inna zina dainun idza aqradtahu. Sesungguhnya perbuatan zina adalah hutang, ya. Adalah hutang yang jika kamu melakukan maka berarti kamu telah berhutang, ya. Dalam artian kalau kita berzina kata beliau maka yang akan membayar, ya, adalah, ya, mahram kita, ya. Jadi kalau kita berani berzina berarti kita telah berhutang zina, ya. Itu kata beliau. Selanjutnya, kanal wafa min ahli baitika fa'lam. Kalau kamu berzina berarti kamu berhutang, maka siapa yang akan membayar zinamu itu? Ya, yang akan membayar adalah, ya, ahli baitika, yaitu keluargamu. Ketahuilah, ya. Man yazni, barang siapa yang berzina, ya, bi alfai dirhamin, ya, fi qaumin bi alfai dirhamin. Dia berzina dengan membayar, mohon maaf, ya, wanita tersebut yang kamu zinai dengan 2.000 dirham. Ya, dengan bayar 2.000 dirham. Fi ahlihi yusna bi rub'i dirham, maka balasannya keluargamu akan dizinahi yang mungkin hanya dibayar 1/4 dirham. Ya. Man yazni yuzna bihi walau bijidarihi. Barang siapa yang berzina maka keluarganya akan dizinai walaupun di dalam temboknya. Ya. In kunta ya hadza labiban fafham. Kata Imam Syafi'i, ya, wahai orang yang berakal, ya, pahamilah kalau kamu itu punya akal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Imam Syafi'i ini, ikhwan, benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Saya kasih contoh, ikhwan fillah, kisah-kisah yang masyhur disampaikan oleh para masyayikh, oleh syekh-syekh kita. Di antaranya, ikhwan fillah, ya, ada seseorang, wallahu alam mungkin ini tidak terjadi di Indonesia, ya, tapi bisa jadi di Indonesia itu banyak sekali, ya. Ada seorang yang berzina, ikhwan fillah, dengan seorang perempuan. Si laki-laki ini menzinai seorang perempuan dan perempuannya hamil. Alhamdulillah. Kemudian ikhwan fillah, ya, saudara laki-laki perempuan ini menuntut laki-laki ini untuk bertanggung jawab. Tapi apa kata laki-laki ini? Dia berkata, ya, bisa jadi yang bikin hamil adikmu bukan saya. Silakan cari laki-laki lain, ya, yang telah menzinahi adikmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Hari berlalu, laki-laki ini pun terbebas dari tuntutan dan nggak tahu nasib daripada perempuan tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, ikhwan fillah, si laki-laki ini pulang dan didapatin ibunya sedang menangis. Ya, ditanya ibu, kenapa ibu menangis? Ya, kemudian apa? Pingsan. Bangun siuman, tanya lagi, ibu kenapa menangis? Pingsan lagi. Sampai beberapa kali, sampai akhirnya si ibu ini pun sadar dan dia berkata, nak, ya, adikmu perempuan telah dizinai orang dan adikmu telah hamil. Apa kata laki-laki ini? Dia pun marah. Kemudian dia cari orang yang telah menghamili adiknya. Laki-laki yang ketemu, ya, yang menghamili pun ketemu, kemudian ditanya, kamu tanggung jawab, harus nikahi adik saya. Apa kata laki-laki ini? Laki-laki yang menghamili adiknya pun jawabannya sama seperti ucapan dia waktu dimintain tanggung jawab oleh wanita dulu, kakaknya yang telah dihamilinya. Apa kata dia? Bisa jadi wanita adikmu ini dihamili orang lain. Cari aja laki-laki lain yang telah menghamilinya. Subhanallah. Sama persis. Ya, sama persis. Bahkan disebutkan ikhwan fillah kelanjutan daripada laki-laki ini sampai suatu ketika dia mau menikah dan perempuan yang mau dinikahi, ikhwan fillah, ternyata hari H, 1 hari atau 1 jam sebelum pelaksanaan akad nikah, dia pun ngomong, Mas mohon maaf, ya, tolong jaga saya, tolong maafkan saya, tutupi aib saya, semoga engkau juga ditutupin aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Mas, saya menikah dengan engkau, dulu saya pernah berzina. Ya. Sudah beberapa jam, tinggal langsungkan akad pernikahan. Kalau bahasa kita undangannya sudah disebar, acaranya sudah tinggal dimulai. Akhirnya mau nggak mau menutupi malu daripada istrinya, ya, calon istrinya, ya. Dan dia juga merasa dulu telah melakukan perbuatan itu, maka apa? Akhirnya nikah lagi dengan wanita yang pernah berzina. Jadi kaulnya Imam Syafi'i ini, ikhwan fillah, Bapak Ibu sekalian, terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Maka ucapan Imam Syafi'i yang tadi yang pertama apa? Ya, jaga wanita mahrammu dengan apa? Dengan engkau menjaga sikapmu. Karena engkau menjaga sikap, maka wanita mahrammu akan terjaga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pertanyaannya, kenapa tadi dia berzina dengan satu wanita, tapi calon istrinya juga dizinahi, adiknya juga dizinahi sama orang lain? Kenapa? Karena wanita yang dulu dia zinahi, dia juga calon dari istri orang lain, adik dari istri orang lain. Ya sama, ya, maka dia pun calon istrinya juga dizinahi sama orang lain. Maka ada seorang kakak laki-laki mau pergi merantau ke kota. Kata bapaknya, nak, ya, jaga adik perempuanmu. Ya, jangan sampai adik perempuanmu, ya, diapa-apain sama orang. Si kakak ini heran. Pak, saya ke kota, saya cari nafkah ke kota tuh sendirian. Saya nggak bersama adik saya. Adik saya di rumah sama bapak, ya, saya ke kota sendirian. Ya. Ternyata Pak Iwan Villa pulang dari kota, dia dapatin, mohon maaf, adiknya, ya, seorang perempuan, ya, ini sedang dipegang sama seorang penjual dagangan. Ya, dia marah, dia marahin pedagang tersebut, dia melapor kepada bapaknya, Pak, adik kita, anaknya bapak, adik saya, ya, itu ternyata mau dibikin tidak senonoh sama orang. Apa kata bapaknya? Berarti itu kelakuanmu. Karena kamu di sana juga melakukan itu kepada anak perempuan lain. Baik ikhwan fillah, al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Maka kalau kita ingin mahram kita, anak perempuan kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita terjaga dari perbuatan yang hina, jaga akhlak kita. Jaga diri kita. Ya. Jangan merasa urusan adik mah ya nanti aja lah. Urusan saya. Tidak ya kawan. Balasan akan sesuai dengan perbuatan. Ya. Baik kawan fillah, semoga
ya muqaddimah daripada al-jazaa min jinsil amal ini ya mengetuk hati kita betapa ya dahsyatnya perbuatan buruk akan dibalas juga dengan perbuatan buruk dan perbuatan baik akan dibalas dengan perbuatan baik juga ya. Jadi gini ikhwan, ada dua hal ya. Kalau baik dibalas baik, buruk dibalas dengan buruk. Baik, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu ya adalah yang buruk dulu. Ya. Baik, sebelum kita contohkan hadis-hadis yang berbicara tentang keburukan akan dibalas dengan keburukan, ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi." Lakukan apa yang kamu mau. Silakan, perbuat apa yang kamu mau. Tapi ingat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Jadi kalau kita paham hadis ayat ini, kita akan ya menjaga diri kita, ya, tidak melakukan perbuatan buruk kenapa akan dibalas kepada diri kita. Ya. Kalau yang baik jelas, Nabi pernah bersabda. Hadis ini masyhur, ikhwan fillah, ya. Di dalam kitab Arba'in Nawawi ada, ya. Di dalam kitab yang lain ada. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum semua hafal, ikhfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, ya. Maksudnya apa? Jagalah syariat-syariat Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka Allah juga akan menjagamu. Nah, baik, yang pertama ikhwan fillah, ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keburukan akan dibalas dengan keburukan. Yang pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala dzarri fi suratir rijali yashahumul dhullu min kulli makan." Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong, nanti dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Bentuk mereka amsala dzarri. Bentuk mereka seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia. Ikhwan fillah, saya ulangi. Orang yang sombong nanti di hari berbangkit, dia dibangkitkan besarnya sebesar semut. Orang lain normal, dia sendiri besarnya sebesar semut. Kita tahu ikhwan fillah semut itu ya kalau kita lihat hina di bawah, diinjak-injak, bisa jadi mati ya. Kenapa? Ya, yang syahumudzullu dia dilingkupi kehinaan. Kenapa? Ya, dari segala penjuru karena dulu dia merasa sombong dan akhirnya Allah bangkitkan dia dalam keadaan sebaliknya. Apa? Ya, karena merasa besar waktu di dunia, di akhirat di padang mahsyar atau di alam nanti hari berbangkit dalam keadaan kecil seperti semut ya. Lagian apa yang disombongkan ikhwan fillah ya. Dan ingat ikhwan ya, sombong itu adalah sebagian sifat tabiat manusia ya. Ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan ilmunya, bahkan ada orang yang sombong dengan ilmu agamanya. Kenapa? Karena berarti agamanya, ilmunya tidak dipakai. Sombong dengan apa? Bacaan Al-Qur'annya. Sombong dengan bahasa Arabnya. Ya, hati-hati ikhwan fillah ya, jangan sampai sombong nanti dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti semut. Ya. Yang kedua ikhwan fillah. Ya, hadis yang kedua. Ya. Ini ibu-ibu senang nih dengar hadis ini. Man kanat lahum ra'atan. Barang siapa laki-laki punya dua istri. Ya. Ya. Ini ibu-ibu senang. Ya. Yamilu ma ikhdahuma. Ya. Dia condong kepada salah satu istrinya. Ya. Yamilu ma ikhdahuma ma'alal ukhra. Ya. Condong kepada salah satu istrinya. Ya. Ja'a yaumal qiyamah. Dia akan bangkit pada hari kiamat. Ya. Wa ahadu syiqaihi syakitun. Salah satu pundaknya miring ke sebelah. Ya. Balasan dari orang ya yang tidak adil waktu punya istri di dunia. Ya. Nah, istrinya dua nggak adil. Yang satu tinggal di kontrakan, yang satu tinggal di perumahan. Ya.
Yang satu dikasih kendaraan sepeda, yang satu dikasih kendaraan mewah. Ya. Bisa jadi yang mewah ini yang istri muda, atau bisa jadi yang istri tua. Ya. Nah, maka apa? Bangkit dalam keadaan miring, pundaknya ke sebelah. Kenapa? Karena nggak adil. Karena tidak adil. Ya. Nah, maka kalau guyonannya bapak-bapak ya, itu kan kalau istrinya dua ustadz, kalau nggak adil ya, miring ya, biar tengah-tengah berarti tambahin satu lagi ya. Nah, katanya seperti itu. Baik, nggak usah diperpanjang lah Bapak Ibu sekalian ya. Intinya orang yang melakukan ya, dia itu tidak adil kepada istrinya ya, maka kan kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya, kalau kamu takut ya, takut dalam artian salah satunya takut miring ke sebelah ini ikhwan fillah ya, ya sudah ya, satu saja. Nah, ya. Baik ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis selanjutnya. Ya. Man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'illahu bihi. Barang siapa yang suka ya memperdengarkan ya kepada orang ya, mungkin bacaannya yang bagus ya, mungkin apa namanya kata-katanya yang indah ya, tapi dia ria ya, pamer ya. Kalau baca Quran itu Masya Allah ya, membuat orang itu ternyuh ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, antum kita semua punya suara bagus itu anugerah dari Allah. Dijaga jangan sampai salah niat. Ya. Kenapa? Karena itu bikin fitnah juga, kadang-kadang bikin fitnah buat kita semua. Ya. Kadang-kadang ria, ya, kadang-kadang sum'ah. Ya. Maka kalau yang suaranya jelek itu, mohon maaf ya, itu ikhlasnya itu lebih terjamin. Ya. Kenapa? Nah, apa yang mau dipamerin orang suaranya ya, nah tidak bagus. Tapi ya Allah tuh adil. Allah itu melihat orang itu bukan dari suaranya bagus atau tidak, ya, memberikan pahala ada bagi siapa? Ya, tadi disampaikan sama Ustaz Asep ya, bagi orang yang membaca Al-Qur'an, enggak di dalam kurung, enggak disebutkan harus suaranya bagus, enggak ya. Semuanya kalau mau baca Quran dapat pahala. Ya. Nah, barang siapa yang suka pamer, maka dia itu akan kelihatan dipamerkan keburukannya. Yang jelas, man yura'illahu bihi, barang siapa yang suka ria, maka Allah akan menampakkan keburukannya di hadapan orang. Ya. Ini terjadi, Pak. Ya. Pengalaman, ada seorang, ya, dia ngomong, "Wah, saya juga bisa jadi imam." Ya, nah, saya juga hafal juz 30, ya. Pamer dia, ya. Kemudian apa? Dia maju, ya Pak silahkan jadi imam. Baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah insya Allah tidak susah-susah banget ya. Tapi apa? Tapi lupa dia. Ya, dibikin lupa, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dari awal itu ria, tidak ingin kepada Allah, ikhlas karena Allah, tapi ingin dilihat sama manusia. Ya. Jadi barang siapa yang ria nanti akan diperlihatkan keburukannya di hadapan manusia. Baik, hadis selanjutnya. Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Ya. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi dia tusukkan ke perutnya, mati. Ya, fahadidatuhu fi yadihi, maka besi itu nanti pada hari kiamat di tangannya. Ya, kerjaannya apa? Dia tusuk-tusukan ke perutnya. Ya, sebagaimana waktu dia bunuh diri, finari jahannam, di neraka jahannam, ya, fiha abada, selamanya. Ya, itu ikhwan. Makanya orang kalau mau bunuh diri, tahu hadis ini nggak jadi bunuh diri. Ya, kenapa? Wah, saya kalau pukul tusuk perut saya, nanti akan saya seperti itu juga nanti di akhirat kekal selamanya. Ya. Nah, orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang nggak punya ilmu. Makanya apa? Main bunuh diri saja. Yang jatuh dari tempat tinggi. Jatuh dari tempat tinggi.
ya, lompat, ya. Nanti di akhirat juga sama seperti itu di neraka. Kerjaannya apa? Lompat-lompat terus. Ya. Kerjanya lompat terus dari tempat yang tinggi. Ya. Minum baygon, ya kayak gitu terus di neraka. Ya minum baygon terus kerjaannya. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Seperti itu ya fillah. Makanya aduh sangat miris sekali ya. Cuman gara-gara nggak jadi nikah, bunuh diri. Ya, ini anak-anak muda sekarang ya kawan. Ya, alhamdulillah kita yang sudah agak berumur kita udah paham ya. Makanya ya kita nasehatin anak-anak kita ya, belajar ilmu agama ya biar apa? Mereka selamat dunia dan akhirat ya. Cuman gara-gara bahasa anak mudanya naudzubillah ya putus cinta ya, kemudian bunuh diri ya. Dia akan menyesal. Kapan? Di akhirat nanti. Penyesalan yang tidak ada guna. Ya, kalau di kampung sini tempat saya tinggal ada ya. Cuman gara-gara dia nggak jadi nikah, dia gantung diri ya dengan tali. Ya dia akan seperti itu. Ya. Baik, lanjut. Kata Nabi SAW di hadis selanjutnya, "Man doro adarrahullahu bihi." Barang siapa yang bikin madarat kepada orang, Allah akan bikin madarat kepada dia. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberikan kesulitan kepada seorang muslim, maka Allah juga akan memberikan kesulitan kepadanya. Dan ini real di masyarakat, ikhwan. Ya. Orang nyusahin orang akan susah hidupnya. Yang paling jelas mohon maaf, orang yang suka ngutang. Suka berhutang, ya. Kemudian apa? Kemudian ditagih, galakan dia daripada yang dihutangin. Ya. Galakan dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Gini ikhwan. Kita nyusahin orang yang orang itu nggak berbuat baik sama kita saja, itu zalim. Contoh ada orang lewat. Kita lempar sendal, plek. Zalim. Kenapa? Ya. Karena itu bagian daripada kezaliman adalah bikin orang merasa terganggu. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Ini orang yang memberikan hutang kepada kita, ngasih uang kepada kita, ya, itu kan orang baik. Orang baik justru kita balas dengan keburukan. Ya, nyusahin kita bayar hutangnya, kadang-kadang kita marahin dia, ya galakan kita daripada dia. Maka ikhwan fillah, demi Allah, berkali-kali saya lihat orang yang seperti ini hidupnya susah. Ya, hidupnya susah. Ya. Orang sudah pada punya rumah, dia masih ngontrak saja. Mohon maaf, ya. Tapi bukan berarti orang yang lagi ngontrak itu utangnya banyak, ya belum tentu juga. Ya. Tapi ada yang susah seperti itu, kenapa? Karena dia nyusahin orang. Mandorotorohullah. Barang siapa yang nyusahin orang, dia akan disusahin sama Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ya, berkali-kali saya dapatin. Karena saya termasuk orang yang ya di koperasi sekolah itu suka nagihin utang sama orang. Ya, yang dia punya angsuran cicilan. Ya. Itu ada yang sampai setahun nggak bayar. Ya. Iya qadarullah ya. Yang motornya rusak, yang anaknya sakit terus-terusan, nggak selesai-selesai. Kenapa? Nyusahin orang. Allah akan bikin dia susah. Ya. Sebaliknya kalau orang itu dermawan, baik, ya itu masya Allah saya lihat kok hidupnya ya nyaman, ya. Dan masya Allah mungkin hampir semua kita pernah ditipu sama orang, ya. Ya udah ya ikhlasin saja, ya doakan yang baik semoga orangnya ya bertobat kepada Allah, ya sehingga hidupnya baik-baik saja, ya. Nah lanjut ikhwan fillah. Termasuk orang yang suka susah bayar zakat, ya. Duitnya banyak, rekeningnya saldonya ya banyak, bahkan mungkin apa ya kawan ya digit nolnya sampai 9 ya, sampai lebih ya. Tapi susah untuk bayar zakat. Ya. Harta yang dia elus-elus dulu waktu di dunia ya. Disayang-sayang ya. Mungkin dengan hartanya banyak bikin ya rumah besar ya. Kemudian juga dari gajinya besar, dari hasil bisnisnya banyak ya. Cuman buat foya-foya. Dia usap-usap, dia elus-elus, disayang-sayang hartanya.
Al jazau min jinsil amal. Apa itu? Hartanya nanti akan berubah yang akan memakan dia di akhirat nanti. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam At-Taubah ayat 35, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Ya. Hari nanti pada hari kiamat ketika emasnya, peraknya, rupiahnya ya dipanaskan finari jahanam di neraka jahanam lalu digunakan untuk apa? Nyetrika ya dahinya ya jibahuhum wa junubuhum lambungnya wa dhuhuruhum dan juga punggungnya ya. Kan orang waktu di dunia kan yang bernikmat-nikmat dengan harta ini, Pak, ya. Lambungnya banyak makan, ya. Nah, jidatnya, dahinya, kenapa? Ya, banyak dijadikan sebagai budaknya harta, ya. Wadhuhuruhum, kemudian juga punggungnya, ya. Mungkin banyak jalan-jalan, tidur di hotel mewah, ya. Ke Eropa sampai, tapi ke Mekah nggak sampai, padahal jauhan Eropa daripada Mekah. Ya, kenapa? Ya, itu akan dibalas. Al jazau min jinsil amal. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu kisah ya, ikhwan fillah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an punya putri yang namanya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu peristiwa hadisul ifki, ya, fitnah yang ya Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Beliau ya pada waktu pulang dari safar, pulang balik bersama sahabat Nabi ya, karena ternyata beliau itu ketiduran. Ya. Nah, tapi akhirnya difitnah kalau dia itu berzina dengan sahabat tadi. Hadisul ifki. Hadisnya terkenal. Ya, peristiwanya terkenal. Ya. Nah, dalam surah An-Nur disebutkan seperti itu. Nah, ikhwan fillah. Ya. Abu Bakar marah sekali kepada orang-orang yang nuduh putri beliau berzina. Salah satunya ada seorang masih kerabatnya Abu Bakar yang bernama Mistah ibnu Utsasah. Mistah ibnu Utsasah ini ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Nuduh Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita kaum mukminin. Padahal Mistah itu saudaranya Abu Bakar yang miskin, ya mohon maaf, ya, yang sering dibantu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sering dibantu sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Manusiawi, Abu Bakar marah. Ya. Jadi selama ini Mistah itu dibantu, tiba-tiba ikut nuduh Aisyah. Abu Bakar marah dan kata Abu Bakar, mulai hari ini saya nggak akan ya membantu siapa? Membantu Mistah lagi. Karena apa? Karena dia telah ikut-ikutan menuduh putri saya melakukan perzinahan. Ya. Tapi subhanallah ikhwan fillah. Ya. Perbuatan Abu Bakar As-Siddiq dia apa? Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur ayat 22. Ya, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, udah maafkan saja. Lapangkan dadamu. Ya, kata Allah, bukankah kamu suka apabila Allah mengampuni dosamu sebagaimana engkau mengampuni? Ya, kalau ke Abu Bakar dosanya Mistah ibnu Utsasah. Dan subhanallah kan, inilah Abu Bakar yang punya hati nggak tahu terbuat dari apa hati beliau radhiyallahu anhu. Setelah turun ayat ini, apa yang kata beliau katakan? Ya Allah, ya, hari ini, detik ini, saya maafkan Mistah ibnu Utsasah dan saya akan kembali kasih nafkah kepada Mistah ibnu Utsasah. Kenapa? Kata Abu Bakar berkata, saya ingin diampuni dosanya oleh Allah sebagaimana saya mengampuni, memaafkan Mistah ibnu Utsasah. Al jazau min jinsil amal. Makanya ikhwan fillah, kalau di antara kita ada orang yang bikin kita marah, bikin kita itu apa ya ikhwan sakit hati ya, maafin aja. Antum ingat-ingat ayat ini ya, ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum. Bukankah kamu ingin kalau engkau itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memaafkan orang lain ya.
Untuk masih ingat nggak Pak hadisnya seorang sahabat yang ketika datang dikatakan Nabi nanti akan datang ahli surga. Ternyata yang datang fulan. Ya. Besoknya lagi akan datang ahli surga. Ternyata orang yang kemarin. Besoknya lagi sampai 3 kali. Kalau nggak salah sahabat Ibnu Umar penasaran. Ini kenapa orang ini bisa diampuni dosanya oleh Allah. Nginep di rumahnya. Ternyata apa? Sholatnya biasa. Ya. Sholat malamnya biasa. Puasanya biasa. Ibadahnya biasa. Ketika ditanya, wahai sahabat, sesungguhnya saya penasaran, ya, apa amalanmu sehingga engkau bisa masuk surga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan amalanmu ternyata biasa saja, nggak ada istimewa. Apa kata sahabat ini? Tidaklah setiap malam, kecuali ketika mau tidur, saya melihat, ya, merenung kembali. Hari ini siapa yang menyakiti saya, maka saya akan memaafkan dia. Ikhwan, kalau kita mau mengamalkan hadis ini saja, ikhwan, nggak ada tuh orang berantem di jalan. Cuman gara-gara mau serempetan. Ya. Nggak ada orang pukul-pukulan pakai helm. Cuman gara-gara ya mungkin belakangnya disenggol orang dan seterusnya. Ya. Maafkan. Ya. Ini mohon maaf saya juga lagi belajar memaafkan. Ya, lagi belajar untuk memaafkan. Kita semua lagi belajar untuk memaafkan. Ya. Dan terus terang ya fillah, dengar ayat ini, dengar kisahnya Abu Bakar. Ya, berusaha untuk belajar memaafkan. Dan subhanallah, kalau kita ketemu orang, ya, buat salah kepada kita, kita maafkan. Iya Pak, nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, ya. Itu nanti kalau kita ketemu orang yang kita berbuat salah, ketemu orang baik juga yang udah Pak, lanjut aja. Nah, jalan aja nggak apa-apa. Ya, subhanallah. Ya. Maafkan ya fillah. Maafkan, Allah akan memaafkan kita. Ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan. Ini maksudnya Abu Bakar. Ya. Dia bersumpah ayu tu ulil kurba. Enggak mau ngasih lagi orang saudaranya. Ya miskin. Maksudnya tadi. Mistah ibnu Usasah. Ya. Ala tuhibuna ayyaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Nah. Jadi kalau kita memaafkan nanti dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ikhwan fillah. Lanjut. Al jazaa'u min jinsil amal. Ya bana Adam, unfik alaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, berinfaklah. Ya. Bermurah hatilah, dermawanlah, maka Allah pun akan dermawan kepadamu. Allah akan memberikan infak kepadamu juga. Jadi gini ikhwan, terutama kepada orang tua ya, Bapak Ibu yang masih punya orang tua, ya, jangan sia-siakan. Itu surga kita semua. Ini ada kisah nyata ikhwan fillah. Hubungannya dengan al-jazaa'u min jinsil amal juga. Beberapa hari yang lalu, mungkin ada dua pekan lah ya, ada seorang bapak ngadu sama saya. Apa kata dia? Ustadz, saya punya anak 4. Semuanya sudah saya antarkan sampai di wisuda, sampai pakai toga. Ya, semuanya sudah S1 semua. Dan salah satunya ada yang bergaji 50 juta dalam sebulan. Ya. Tapi ya, saya sebagai orang tua nggak pernah dikasih sedikit pun sama anak-anak saya. Ketika saya ngomong, nak tolong bantu bapak. Bapak nggak punya penghasilan. Bapak sekarang sudah pensiun, sudah nggak kerja. Tolong bantu bapak. Ya. Subhanallah. Ya. Anak 4. Ya. Ketika ditanya sama anak yang terakhir, kata anak yang terakhir, Pak mohon maaf saya nggak bisa, minta ke kakak. Yang ketiga juga seperti itu, minta ke kakak. Yang ketiga juga, yang kedua minta ke kakak. Yang satu, yang pertama ngomong, minta ke adik. Jadi semuanya nggak mau ngasih. Ada seperti itu, ada. Ya. Cuman saya nggak mau ngomong langsung ke bapak ini. Mungkin bapak dulu waktu punya orang tua nggak suka ngasih sama bapaknya kali, makanya dibalas sama anaknya. Ya. Saya yakin seperti itu. Cuman saya nggak mau ngomong seperti itu. Ibaratnya ini mukulin orang yang sudah babak belur lah ya. Nah, saya cuman ngomong sama bapaknya. Mungkin bapak nggak ngasih ini kali pelajaran agama sama anak-anak, sehingga mereka nggak tahu bagaimana harus berbakti sama bapaknya. Ya. Dan ini terjadi sama seseorang yang satu persis. Anaknya nggak mau baik sama bapaknya, ya sama dia.
nggak mau ngasih duit, padahal dia punya duit nggak mau membantu. Saya tanya ya sama saudara dekatnya, emang dia dulu kayak gitu sama bapaknya? Iya, itu uangnya dipegang semua sama istrinya. Dia nggak pernah ngasih orang tua. Akhirnya apa? Ya, orang tuanya nggak pernah dapatkan hasil kebaikan ya dari anaknya. Akhirnya ketika dia udah tua seperti itu juga. Ya, al jazau min jinsil amal. Ya. Makanya kawan fillah sekali lagi, mari kita bantu orang tua kita yang masih hidup, apalagi sudah tua renta, ya nggak bisa kerja. Dulu mereka itu tua renta karena cari nafkah buat kita, saatnya kita berbagi. Ya. Dan mohon maaf, kalau antum punya istri yang nggak setuju, antum bantu sama bapak ibu antum, ya maka ketahuilah, ya itu ciri istri yang nggak solehah. Karena istri yang soleha, dia akan membantu suaminya untuk mendapatkan surga. Kenapa? Surga suaminya ada di orang tuanya. Dan kalau istri sampai udah nggak usah kasih ke bapakmu, ya biasanya ngomong seperti itu sama suaminya. Ya, nah, udah kita aja kekurangan. Ya, ketahuilah, ibu ini nanti ketika punya anak, ya kayaknya akan sama diperlakukan seperti itu sama anak-anaknya. Dan ini terjadi benar ya kan di masyarakat kita ya. Makanya ada temen ya jamaah kebalikannya. Itu sama ibunya ya sama mertuanya sering ngasih gitu. Punya anak sekarang, anaknya baik. Gajian pertama kasih ke bapaknya, kasih ke ibunya ya. Sampai apa ya? Sampai Masya Allah ya. Saya masih kerja tapi anak-anak masih apa namanya sudah ngasih ke saya. Itulah ya orang baik akan diberikan kebaikan sama anak-anaknya. Baik, hadis berikutnya. Bapak Ibu ada yang suka marah? Suka marah-marah? Ada ya? Ya. Yang gampang marah-marah ada biasanya. Nah, ini camkan hadis ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Dia saat nanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, ma yubaiduni min ghadabillahi azza wa jalla. Kata Abdullah bin Amr berkata, ya Rasulullah, bagaimana caranya, tipsnya supaya saya tidak dimarah, tidak dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Rasulullah singkat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La taghdab. Kalau kamu ingin supaya jangan dimurkai, dimarahin sama Allah, maka jangan gampang marah. Ya, apalagi marah yang terpuji. Ya. Mohon maaf ikhwan Bapak Ibu sekalian, ini saya baca hadis ini ya belajar tuh Pak, nggak gampang marah. Ya. Nggak gampang marah. Ya. Yang terjadi di rumah, ya mungkin kesalahan anak, kesalahan istri, ya disikapi tenang-tenang aja. Ya. Kenapa? Ingat hadis ini, biar Allah nggak marah sama saya, ya saya jangan gampang marah. Ini makanya mohon maaf Bapak-bapak ya, mohon maaf biasanya ya. Nggak tahu kalau jamaah BMI insya Allah enggak ya. Biasanya kalau sudah makin tua, makin sepuh gitu ya, umurnya banyak biasanya gampang sewot ya, gampang marah ya. Iya, biasanya ya, sensitif, baperan. Nah, biar nggak dimarahi oleh Allah, ya ingat hadis ini. Oh, kalau gitu jangan gampang marah. Ya, nah. Dan ini Pak, saya tahu banget ada seorang ustadz, beliau sudah meninggal, rahimahullah taala. Nah, ya. Itu Iwan Villa pulang dari masjid, ya, bukan pulang belanja, pulang dari masjid, motornya hilang. Dan Masya Allah orangnya santai, beliaunya santai. Ketika motornya hilang ya sudah. Ya. Pak Ustadz kok motornya hilang biasa saja? Ya bis mau gimana? Ya qadarullah. Ya. Mau marah juga marah sama siapa? Ya, enggak mau ya Allah tenang orangnya. Ya. Jadi apa? Orang yang nggak gampang marah, insya Allah nggak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang gampang marah, ya nanti akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Termasuk mohon maaf nih ibu-ibu, ya. Nah, kalau ibu-ibu di daerah saya, ya di Bekasi biasanya gampang marah. Ya. Kalau di kajian ini insya Allah enggak, ya. Kalau lagi kajian. Ya.
Nggak tahu kalau sudah selesai kajian. Ya. Ya moga-moga enggak lah ya. Nah, ya jadi ikhwan fillah, para ummahat ya jangan gampang marah biar tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allah bahkan Pak, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering nahan marah, ya maksudnya bukan nahan marah ya, memanajemen marah ya. Ya, tidak melampiaskan marah. Allah kasih bonus hadiah plus. Apa? Man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala ayyunafidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyi khuri syaa. Ya. Ini Bapak-bapak, ya. Ketahuilah barang siapa yang bisa melampiaskan marah. Padahal dia bisa marah, mencak-mencak. Tapi dia tidak lampiaskan marahnya, hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukran saja, jazakallahu khairan. Ya. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala nanti akan dipanggil di depan makhluknya nanti pada hari kiamat, ala ruusil khalaik yaumal qiyamah, disuruh apa Bapak? Ya, disuruh milih bidadari yang dikehendaki. Saya juga nggak tahu kenapa ini penjelasan ulama, kenapa ya di sini disebutkan bidadari, Pak. Ya. Apa karena bapak-bapak yang suka gampang marah? Ya. Nah, ya bisa jadi ya, nah bisa jadi. Ya. Nah kalau ibu-ibu bagaimana? Ya, wallahu alam ya, mungkin bidadara nanti pada hari kiamat tanya Allah yang tahu. Tapi kalau seorang perempuan itu baik nanti ya suaminya adalah ya suaminya yang waktu di dunia. Ya. Dan Ustadz bosen dong ketemu suami ya. Masa dulu hidungnya pesek ketemu lagi di akhirat pesek lagi dong ya. Nah, enggak ya akan berubah insyaallah ya gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam dan enggak ada punya sifat buruk lagi, marah-marah lagi dan seterusnya. Ya, nah jadi hadiah plus bagi orang yang suka nahan marah ya nanti dikasih bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh milih lagi ya. Ayu khayyirahu, disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Nah. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, 10 menit lagi. Nabi bersabda, "Man tawadhu'a lillahi darajatan rafa'allahu darajatan." Barang siapa yang tawadhu ya, rendah hati, enggak suka pamer, ya, Allah akan angkat derajat dia. Ya. Dan ini ikhwan fillah ya. Saya pernah ketemu ya seorang ustadz. Dia hafiz Quran, Pak. Hafiz Quran. Ya. Karena orang sering menyebutnya beliau Al-Hafiz, hafiz Quran. Ya. Beliau nanya, ya di tempat saya beliau jadwalnya jadi imam. Ya. Ustadz di sini biasanya selesai jam berapa? Saya bilang di sini biasanya selesainya nggak lama Ustadz, sholatnya nggak usah panjang-panjang. Nah, ya. Subhanallah ya. Saya tahu beliau itu hafiz Quran. Yang dibaca apa Ikhwan Fillah? Juz 30. Ya. Juz 30 juga ya Allah ad-duha ke sini, Pak. Ya, ad-duha ke Anas. Jadi yang pendek-pendek. Padahal kalau beliau mau baca Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa ya. Beliau nggak mau Ikhwan Fillah ya, tinggi ya. Kalau kita kan kadang-kadang beda ya. Ad-duha aja pelepotan ya. Kadang-kadang gaya-gayaan baca Ali Imran ya. Akhirnya salah. Tapi salah kok nggak ada yang ngingetin ya? Iya, emang yang hafal situ doang, yang lain nggak pada hafal ya. Nah, jadi seperti itu ikhwan fillah, tawadu ya, nggak usah sombong. Ya. Orang sombong tuh dibenci orang, tapi kalau orang tawadu itu ya akan disenangin sama orang. Sekali lagi, orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, Ustadz gelarnya apa ya? Nah, udahlah apa aja, nggak pakai gelar juga nggak apa-apa ya. Nah, orang ya di kajian juga nggak ngomongin gelar kok. Nah, padahal kita tahu dia mungkin LC, padahal kita tahu dia mungkin MA, tapi nggak mau ya, nggak mau pamer ya, tawadhu ya. Nah, seperti itu. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin, tidaklah seorang hamba yang suka memaafkan illa izan, kecuali dia tambah mulia. Ya, tambah tinggi mulianya ya. Wa ma tawadu ahadulillah, barang siapa yang dia tawadu karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah,
Baik, lanjut. Ya, basyiril masyaina, ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Termasuk al-jaza'u min jinsil amal, ya. Ini bapak-bapak yang suka pergi subuh gelap-gelap. Salat subuh malam-malam gelap-gelap. Ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masyaina ilal masajid bin nuri tamin yaumal qiyamah." Kasih tahu kabar gembira bagi orang yang gelap-gelap pergi ke masjid, sholat isya, sholat subuh. Allah akan balas ya dengan apa? Cahaya sempurna nanti pada hari kiamat. Ya. Emang ada zaman ini yang ke masjid gelap-gelap? Ada, Pak. Yang saya masih ingat dari saya SD sampai saya usia 30-an, Bapak Ibu sekalian, ada seorang masih saudara ya, masih saudara. Saya manggilnya nenek sama kakek ya. Rumahnya jauh ya dari masjid ya. Kalau ke masjid itu ya apalagi puasa ya saya tahu rajin banget. Nah, kemana ikhwan fillah ya? Ke masjid itu bawa senter, ngelewatin kebun, ngelewatin hutan, ngelewatin sungai. Alhamdulillah sekarang sudah ada jembatannya. Dulu belum ada jembatannya. Ya, saya tahu berdua aja ini. Orang seperti ini ya yang akan dapat cahaya sempurna nanti pada hari kiamat. Ustadz itu kan kalau malam-malam ya subuh-subuh isya-isya ya nah gelap-gelapan. Di kompleks saya terang Ustadz, cahayanya banyak ini ya. Apa dimatiin aja ya biar dapat keutamaan ini. Nah ya, nggak usah Bapak Ibu sekalian ya. Berarti antum itu sudah dikasih terang di dunia dan di akhirat. Nah ya, itu balasan yang sempurna. Al jazau min jinsil amal. Naik, lanjut ikhwan fillah. Man radda an irdi akhihi. Hadisnya Abu Darda. Barang siapa yang menutupi, membela aibnya seorang muslim. Kan biasanya ada tuh lagi ngobrol ya tiba-tiba ada yang ngomong, si fulan ya dia akhlaknya buruk seperti ini, suka ngutang misalkan, ya. Suka keluyuran malah misalkan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang membela harga diri seorang muslim, apalagi cuman fitnah, ya. Difitnah doang. Dia suka ini. Nah, padahal enggak, fitnah doang. Kita sebagai seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau membela kemuliaan ya seorang hamba yang sedang dicakar-cakar, diobok-obok kemuliaannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan membelanya nanti di hari kiamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akan dibela oleh Allah ya, dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita kalau ada orang lagi ngomongin orang kita ikut nimbrung ya. Si fulan kayak gini, iya memang ya. Saya juga tahunya seperti itu. Ya bahkan seperti ini lebih buruk lagi ya. Nah, itu bahasa kita itu nggulani, Pak ya. Nah, biar makin manis obrolannya. Ingat ya, saudara muslim yang sedang diomongin keburukannya, kita harus bela. Apa hadiahnya dari Allah? Al jazau min jinsil amal, kita akan dibela oleh Allah sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup ya kisahnya seorang sahabat mulia. Tapi sebelum saya tutup ikhwan fillah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini hadisnya terkenal juga, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, ya, seorang mukmin, maka Allah akan ya ringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang datang, Pak, mohon maaf ya, bisa nggak saya pinjam uangnya? Nah, ya. Dalam Islam ikhwan fillah, orang yang minjem uang, ya kita punya kasih. Ya. Kita ada, kita bantu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin, Allah akan ringankan beban dia, ya kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang bikin susah orang, Allah akan bikin susah dia di dunia dan di akhirat. Ada kisahnya ini, ya, seorang yang dia itu suka memaafkan orang. Jadi dia mungkin kayak punya toko, juragan, kemudian ngomong sama pembantunya, si fulan udah bayar hutangnya belum? Ya udah, maafkan saja. Ya,
Udah maafkan, ya. Maka apa? Maka Allah pun memaafkan dosa dia karena dia suka memaafkan hutang orang lain. Nah, cuman mohon maaf, ya. Hadis ini diperuntukkan bagi kita yang punya uang dan mau menghutangi. Ya. Jangan dipakai sama orang yang mau berhutang. Nah, kadang-kadang salah tempat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, dia mau ngutang bawa hadis ini. Pak, saya mau pinjam uangnya lagi susah. Maaf ya, saya nggak bisa. Loh, Nabi bersabda loh, Pak. Ya, man nafasa'an mu'minin kurbatan. Barang siapa yang... Ini hadisnya salah. Ini dipakai buat orang yang ngutangin. Bukan orang yang mau berhutang. Kalau orang yang mau berhutang, hadisnya beda lagi. Apa itu? Ya, hadisnya adalah ya al-mu'minu mu'allaqun bidainihi. Orang mukmin itu ya atau orang muslim itu tergantung dengan tergadai dengan hutangnya ya. Nanti akan dibawa sampai kiamat, sampai hari kiamat. Makanya kalau punya hutang dibayar ya. Nah, jadi jangan sampai salah dalil ya, karena banyak orang yang salah dalil. Nah, baik. Lanjut ikhwan fillah. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, kita semua punya aib. Makanya kalau ada orang punya aib, kita jangan umbar-umbar, oh si fulan, jangan ya. Nah, udah tutup mulut aja ya. Jaga lisan ya, jaga lisan ya. Karena kita itu kadang-kadang aneh, Pak. Kita diem aja diomongin sama orang ya. Nih si fulan nih, diem aja nggak ngomong apa-apa, gimana sih? Nah, itu Pak ya. Diem aja diomongin orang, apalagi lagi ngomong ya. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian saya tutup kisahnya dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Ada seorang Arab Badui, dia datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, uhajiru ma'aka, ya Rasul, saya berhijrah bersamamu ya. Maka apa ya? Fa'ausa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ashabu falamma kanat ghazwatu Khaibar ya. Maka ketika perang Khaibar ya sahabat ini ikut perang ya. Kemudian juga atau perang Hunain. Ya, sahabat ini yang Badui ini ikut perang ya, selamat dan sebagaimana kebiasaan Nabi kalau perang dapat ghanimah dikasih. Sahabat ini dikasih ya sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Fa'altu ashabahu maka sama lahu dikasih semuanya ya harta rampasan perangnya. Nah, ketika orang ini dapat apa rampasan perang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia bawa balik lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, ma'ala hadza, ya, ittaba'tuka. Ya Rasul, saya itu ingin hijrah perang bersamamu, bukan pingin dapat harta rampasan perang ini ya Rasul, enggak, saya enggak pingin, ya. Maka apa? Saya itu ya walakin saya itu ingin mengikutmu ya Rasul. Saya itu ingin supaya saya ya meninggal syahid ya. Bahkan sampai beliau mengatakan, sahabat Badui ini mengatakan, ala an urma, sampai saya itu leher saya itu ditusuk sini nih sama anak panah dan saya mati. Ya. Syahid di hadapan Allah, apa di jalan Allah, dan nanti saya akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya saya mati syahid, nih buktinya, ada panah di sini. Dan karena memang hadis Nabi mengatakan orang kalau meninggal syahid itu ya nanti dia ya itu lukanya persis ketika dia meninggal ya. Cuman ya sama-sama keluar darah, cuman darahnya ini darah yang baunya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, inilah saya meninggal dan ini adalah sebagai buktinya. Dan sahabat ini sama. An urma hauna, ya saya itu pingin mengikuti engkau ya Rasul agar saya itu mati syahid di sini ketusuk dengan anak panah. Bukan pingin dapat apa? Dapat rampasan perang kayak gini. Enggak ya Rasul, ya. Maka apa? Ya wadkhulul jannah. Nanti kalau saya mati, kemudian saya syahid, saya ingin masuk surga. Ya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tasduqillaha yasdukka. Wahai sahabat, kalau ucapanmu itu benar, maka kamu akan dibenarkan oleh Allah. Ya, ucapanmu akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Falabisu qalilan, selang beberapa lama kemudian, enggak lama kemudian terjadi perang lagi. Ya. Kemudian apa? Banyak sahabat Nabi yang meninggal. Ya. Kemudian apa? Tiba-tiba ada orang sahabatnya yang ngomong, ya Rasul, ini ada sahabat kita nih mati ya tertusuk panah di sini ya lehernya, yang lain pada ya di dada dan lain sebagainya. Ini kok di leher ya Rasul? Ya. Rasulullah bertanya,
Ahwa, apakah orang sahabat ini yang kemarin ngomong, katanya kalau saya perang itu kan ikut Nabi itu biar saya mati syahid, ya ditusuk di sini. Kata sahabat, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, sahabat ini telah benar dan kebenarannya ternyata dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazau min jinsil amal, dia mati syahid, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja materi saya ya berkenaan dengan al-jazaa min jinsil amal. Semoga dengan kita paham materi ini ikhwan ya, kita berhati-hati dalam berbuat sehingga perbuatan kita itu kalau baik ya kita tahu nanti konsekuensinya akan baik, kalau buruk juga konsekuensinya akan buruk ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. 60 menit berlalu Bapak Ibu sekalian ya. Semoga bisa diambil hikmah dan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikannya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya pada Ustaz bisa langsung bertanya atau melalui kolom chat. Ini Ustaz, ada satu pertanyaan di kolom chat Ustaz. Pak Ustaz, terkait zina tadi disampaikan bahwa jagalah muhrimmu. Dijelaskan Ustadz, bila berzina nanti muhrimnya akan dizinai dan ada contoh pezina dapat berzina. Ketika saya tahu ada pezina, santer telah menggugurkan kandungan, dilamar oleh laki-laki soleh, saya cegah atau saya meyakini walau dia soleh. Soleh di mata saya, pada hakikatnya dia berzina juga. Ya. Bapak Ibu yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar mahram ya, bukan muhrim ya. Sekali lagi diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Ucapan yang benar itu mahram bukan muhrim. Kalau muhrim itu bahasa Arab yang artinya pakai baju ihram ya. Orang yang pakai baju ihram itu namanya muhrim. Sedangkan orang yang dilarang dinikahi atau haram dinikahi itu namanya mahram. Baik Bapak Ibu sekalian yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wanita yang berzina, bahkan dulu mungkin dia menggugurkan kandungannya, tiba-tiba datang laki-laki yang soleh ya, walaupun namanya belum tentu soleh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, terus kita bagaimana ya? Kalau kita lihat si perempuan ini sudah bertaubat ya, ya biarin aja, bahkan kita bersyukur alhamdulillah ada laki-laki soleh mau menikahi dia ya. Ya, kita kan lihat mungkin ciri-ciri tobatnya kelihatan lah gitu ya. Sekarang jadi lebih alim, lebih baik gitu. Ya mungkin itu di antara doa dia, si perempuan ini waktu dia tobatnya. Ya, kenapa Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi dia bertobat kemudian minta ampun kepada Allah dan di antara doanya Allah berikan saya jodoh orang yang soleh, bisa jadi. Ya bisa jadi. Ya. Dan kita nggak perlu Bapak Ibu sekalian kita ngomongin ke orang itu laki-laki itu. Jangan mau sama dia. Dia bekas wanita yang nggak benar misalkan. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang yang bertobat itu at-taibu minadzambi kamala dzanbalah. Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang nggak pernah punya dosa. Apalagi kita tahu tobatnya nasuha. Ya. Dan bisa jadi konfilah laki-laki ini, mohon maaf, kelihatan soleh sekarang, justru mungkin dia sekarang bertobat dan dulu juga mungkin justru dia juga sama orang yang pernah berzina. Ya. Kalaupun ternyata laki-laki ini soleh beneran dan bukan mantan seorang yang pernah berzina, ya, yaitu ikhwan fillah ada yang namanya sabar dan syukur. Ya, tidak bisa terelakkan dari sabar dan syukur. Ya, berarti si perempuan ini bersyukur karena mendapat laki-laki soleh. Ya, si laki-laki ini suruh bersabar. Kenapa? Mendapatkan wanita yang dulu pernah melakukan dosa. Tapi ingat Bapak Ibu, kaidah at-thayyibatu lit-thayyibin, ya. Orang baik itu akan ketemu dengan orang baik, ya. Wal khabithatu lil khabithin. Perempuan yang buruk akan jodohnya laki-laki yang buruk, ikhwan fillah. Ya, secara umum seperti itu. Enggak akan berubah. Itu sudah sunatullah. Tapi ikhwan fillah. Ya, kalau qadarullah ya, ternyata laki-laki ini udah baik kok ketemu wanita yang seperti ini. Yang penting dia udah bertobat ya nggak masalah. Ya.
Kenapa? Zina itu kan dulu, yang sekarang dia sudah jadi manusia yang baik lagi. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, antum tahu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal ya? Imam Ahmad itu mohon maaf, kalau bahasa saya jadi objek doanya seseorang. Ya. Jadi gini, antum mau tahu ya, dalam kisahnya sering disampaikan sama Ustadz. Nah, ada seorang yang dia itu kerjanya bikin roti, ya. Kalau kerja itu selalu dia istighfar, selalu baca kalimat thayyibah dan seterusnya. Ya. Sampai suatu ketika Imam Ahmad ini ya nggak tahu kenapa, kok pingin banget datang ke kampung dia. Nggak ada hajah, nggak ada apa, pokoknya datang aja ke sana, pingin gitu. Nah, ketika mau tidur di masjid nggak boleh sama marbotnya diusir-usir. Oh, pergi nggak boleh tidur di sini. Ya. Sampai akhirnya ketemu pedagang roti ini atau tukang roti ini. Dan tukang roti ini ya nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Kata tukang roti ini udah tidur di tempat saya saja. Nah, ya. Terus kemudian Imam Ahmad juga nggak ngomong kalau saya Imam Ahmad ya. Itulah Imam Ahmad kan tawadhu tadi. Orang tawadhu itu akan diangkat derajatnya. Nah, kan nggak seperti medsos sekarang ya. Nah, orangnya nggak kenal tapi sudah tahu mukanya. Itu di zaman sekarang. Zaman itu namanya terkenal. Tapi bisa jadi mereka belum melihat mukanya. Ya, akhirnya Imam Ahmad tinggal di rumahnya, tidur di rumahnya malam itu. Kemudian Imam Ahmad ngelihat dia lagi bikin roti, ya, bikin roti sambil zikir. Kemudian dia tanya, wahai tukang roti, ya, dan emang kamu kerja setiap hari kayak gini? Suka apa namanya? Suka sambil zikir? Iya. Nah, ya. Dan ini Imam Ahmad belum ngomongin, ya, kalau beliau itu Imam Ahmad. Nah, ya. Terus apa hikmahnya kamu, kata Imam Ahmad, selalu zikir seperti itu? Kata tukang roti ini, semua doa saya dikabulkan oleh Allah. Ya. Gak ada selama ini doa saya yang gak dikabulkan. Ya. Benar, iya. Nah, kata Imam Ahmad, ada yang gak dikabulkan. Ada satu yang belum dikabulkan. Nah, apa itu? Saya itu pingin banget ketemu dengan Imam Ahmad. Sampai hari ini belum ketemu. Ya. Ternyata apa? Orangnya sudah ada di hadapannya. Jadi menurut saya ternyata orang soleh itu ya kadang-kadang jadi objek dari ya doanya seorang yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang soleh ini ya, kenapa kok ketemunya sama wanita yang apa ya kawan ya, yang dia itu nggak benar dulu masa lalunya ya, maka apa bisa jadi itu adalah kabulan doa dari si wanita ini ya. Dan ingat ikhwan fillah ya. Nah, jadi si laki-laki yang soleh ini berarti disuruh untuk bersabar apabila perempuan wanitanya itu tidak baik ya. Dan itu ikhwan fillah ya, insya Allah kalau laki-laki ini bersabar ya nanti juga kan ya dapat pahala yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kan namanya jodoh itu kan yang terbaik yang Allah berikan kepada dia ya. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan pernah menyesal ya antum kenapa nikah dengan istri yang sekarang. Kenapa? Itu istri antum adalah istri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan para istri ya, suami, ibu-ibu sekalian mungkin banyak kekurangannya ya, yaitu jodoh yang terbaik yang Allah berikan kepada ibu-ibu sekalian ya. Disyukurin saja ya dan ya kalau nggak syukur ya sabar ya, seperti itu intinya. Nah, baik, seperti itu Pak. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Pak Aji kalau misalkan ada yang pengen disampaikan nanti bisa disampaikan kembali. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang kedua dari Pak Agus Sidik. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, suara hati atau niat yang tidak dilaksanakan, apakah nantinya dihisab? Dan kenapa gibah dosanya lebih berat dari zina? Terima kasih Ustaz. Ya, pertanyaannya berat ini ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, orang yang baru niat ya, petik di dalam hati selama belum disampaikan atau belum dilaksanakan ya, itu ya belum dihisab. Ya belum dihisab ya. Maka sama kayak nazar juga kan kalau kita belum terucap ya baru niat saja ya selama belum terucap ya itu tidak masalah. Dan ini yang pernah dikeluhkan sahabat Nabi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, masa baru di hati sudah dihisab? Ya ternyata ya selama hanya dalam di hati ya itu
tidak dihitung. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin." Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, nggak jadi melakukan ya kebaikan, maka dituliskan pahala buat dia. Dan barang siapa yang ingin melakukan dosa, kemudian nggak jadi, maka ya dia ya tetap dihitung kebaikan. Kenapa? Karena mau jahat itu tidak jadi. Jadi selama hanya di hati ya, maka itu tidak masalah dan insya Allah tidak dihisap ya. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, hatinya tetap harus dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita dosa. Yang kedua, kenapa dosa ghibah itu ya lebih buruk daripada zina ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, baik, nanti coba harus dicek dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ini korelasinya dan pengertiannya ya, agar lebih sinkron lagi jawabannya ya. Ini ilmunya belum nyangkut di kepala saya ya, wallahu alam ya. Nanti dicek lagi, insya Allah ketemu kapan-kapan lagi, kalau ketemu ya bisa disampaikan ya. Tapi memang ghibah itu Bapak Ibu sekalian ya, itu kan ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghibah, yang namanya hibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang orang lain yang orang lain ini nggak suka, itu namanya ghibah. Ya, itu namanya ghibah. Ya. Jadi bisa jadi ikhwan fillah, kalau berzina itu ya dosanya cuma satu orang kepada satu orang, tapi kalau ghibah itu kan banyak orang yang dikorbankan. Wallahu alam ya, tapi nanti dicari lagi ya jawaban yang pas seperti apa ya. Wallahu alam bishawab. Nah, Baik, ada lagi terima kasih, Bapak Ibu Ustaz. sekalian? Untuk sementara di kolom chat belum ada. Kami persilakan Bapak Ibu jika mau bertanya bisa di kolom chat atau bertanya langsung pada Ustaz, bisa di open mic sama open kameranya. Atau sudah saja kali Pak ya? Kita tunggu dulu Ustaz, mungkin masih ada satu dua orang yang Bismillah. masih penasaran pengen bertanya. Oh, saya kira Ustaz sama open mic ada yang mau disampaikan.